Nampaknya ada kayak perbedaan Tata cara sholat ya Tiara ya. Ya, ini dalam unggahan akun Instagram @kepanitiaan Al Zaitun tersebut terdapat foto-foto yang memperlihatkan syaf jamaah yang dibuat berjarak. Selain itu, juga ada jamaah perempuan di posisi paling depan di antara laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Akhir-akhir ini sedang heboh, banyak netizen yang heran kenapa ada sholat id di pesantren Az-Zaitun, ada perempuan sejajar dengan laki-laki dalam safnya. Lalu MUI memberikan tanggapan, dan tanggapan MUI saya kira berlebihan. Seolah-olah ini adalah aliran sesat, seolah-olah ini adalah penyimpangan syariat, perbuatan dosa, tetapi karena Az-Zaitun itu eksklusif, tidak bisa diintervensi. Padahal, kalau kita belajar fikih, apa yang terjadi di Az-Zaitun itu bukan sebuah dosa. Saya ulangi, itu bukan sebuah dosa, apalagi kalau dilihat perempuannya itu sudah sepuh. Ya, menjadi dosa kalau ada maksiat di situ. Lalu apa konsekuensinya? Apakah ini disebut melanggar syariat? Tergantung yang kamu maksud melanggar syariat itu apa. Kalau meninggalkan kesunahan dianggap melanggar syariat, ya iya, tetapi efeknya adalah bukan dosa. Sama dengan kita tidak sholat rawatib, kita melanggar syariat karena syariat mengajarkannya kita sholat rawatib, sholat sunnah setelah sholat fardu. Kita tidak sholat, kita melanggar syariat, tetapi kan nggak dosa. Nah, itu ya harus kita pahami. Kemudian masalah perempuan safnya berjejer dengan laki-laki itu melanggar aturan saf dalam berjamaah, di mana perempuan itu paling belakang. Nah, lalu efeknya apa? Kalau misalnya tidak ikut aturan itu, paling pahit adalah tidak dapat fadilah sholat berjamaah. Siapa yang tidak dapat? Semua. Al-imamu wa man sholla ma'ahu. Ya. Jadi dalam literatur fikih itu mesti idza turikat at-tartibu, ya, apabila susunan itu ditinggalkan. Susunannya itu apa? Laki-laki, yang dewasa, anak-anak, baru perempuan. Itu kalau ditinggalkan, artinya ditinggalkan kan ini kok perempuan ada di depan. Artinya kok di belakang perempuan ada laki-laki lagi gitu. Perempuannya di tengah atau di paling depan atau bagaimana. Itu kan melanggar aturan. Maka fatat fadilatu sholatil jama'ati lil imami wa man ma'ahu. Walau ma'ajahlin. Maka hilang, saya bicara satu fikih madzhab Syafi'iyah. Maka hilanglah fadilah sholat berjamaahnya walaupun itu dilakukan tanpa pengetahuan. Artinya kamu tidak tahu kalau itu adalah sesuatu yang menghilangkan fadilah sholat berjamaah. Tetapi ada pendapat yang lain juga yang mengatakan yang hilang itu bukan fadilah sholat berjamaahnya, tetapi fadilatun makhsusatun bidzalika atau bitilkas sunnati. Ya, fadilah menertibkan safnya, itu saja yang hilang. Jadi tidak mungkin sholat itu tidak sah. Tidak ada ulama berkata begitu. Kemudian paling pahit adalah jamaahnya tidak berfaedah, tidak berpahala jamaah. Atau kalau pendapat yang lain, ya jamaahnya tetap berpahala, tetapi tidak dapat kesunahan menyesuaikan susunan tartib dalam membuat shaf dalam sholat berjamaah. Tapi kita heran kok ada perempuan di tengah. Itu kan karena kita tidak biasa. Ya. Sehingga kalau ada seperti itu lalu kita anggap seolah-olah dosa besar, seolah-olah aliran sesat atau penyimpangan. Padahal kalau kita jujur, justru ini menurut saya ada bagusnya. Walaupun jangan ditiru. Apa bagusnya? Kita menjadi tahu bahwa selama ini kita tidak paham dalam berjamaah itu yang wajib yang mana sih? Yang membatalkan sholatnya yang mana? Mungkin kita tidak paham sehingga ada seperti ini kita anggap oh itu sholatnya tidak sah, oh itu batal, oh itu perbuatan dosa. Dosa dari mana orang ulama fikih menghukuminya makruh? Makruh itu apa? Kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan tidak berdosa. Begitu ya, begitu. Ada sesuatu yang lebih pahit sebetulnya yang kita tidak sadar karena kita lebih mengedepankan apa yang biasa kita lihat, bukan apa yang seharusnya sesuai syariat. Kalau kamu sholat Jumat di masjid, ya, datang sudah awal-awal, kemudian masih duduk di belakang, lalu imam sudah mau qomat, semua maju ke depan, lalu ada bapak-bapak bawa anak dua,
Anaknya masih kecil-kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, berjejer di sampingnya. Itu berarti sudah merusak tatanan saf sholat. Ada nggak yang protes? Kan nggak ada. MUI nggak pernah protes itu. Ya. Kalau misalnya darurat takut hilang, oke lah, kita masih bicara fikih ya, ada darurat. Tapi kalau memang anaknya tidak mau pisah sama bapaknya, akhirnya ada posisi di tengah-tengah saf ada anak-anak. Lalu di belakangnya laki-laki. Itu sama statusnya, sama-sama sudah merusak fadilah sholat berjamaahnya. Dan yang rusak bukan hanya sholat dia, sholat imam dan juga semua yang makmum. Karena man itu umum berarti. Sholatu al-imami wa man ma'ahu. Gak dapat pahala berjamaah gara-gara bapak-bapak bawa anak ditaruh di pinggirnya. Dia berdiri di tengah-tengah. Kalau misalnya datang lebih dulu, shaf sudah penuh, dia duduk sesuai urutan, lalu datang orang di belakangnya, itu masih dimaklumi. Tidak boleh digeser. Karena ada hak istimewa dia datang duluan. Faktanya kan enggak. Mau datang duluan, datang pertama sudah enggak kelihatan. Intinya dia datang, tiba-tiba maju aja. Ada yang kosong depannya, maju lagi, ikut lagi anak-anaknya. Kadang 2 orang, 3 orang, 4 orang. Berjejer. Berarti kan ada kenyataan saf anak-anak di tengah-tengah. Artinya di belakangnya itu ada laki-laki dewasa. Dimaksud anak-anak itu yang belum balik. Ya 6 tahun, 7 tahun itu masih anak-anak. Sibyan hitungannya. Itu juga merusak, Pak. Itu juga pelanggaran syariah sebetulnya. Tetapi kita kan biasa aja dengan itu. Tapi kalau perempuan baru heboh. Ini bukti bahwa pengetahuan kita itu terbatas kepada apa yang biasa. Bukan sesuai standar ilmu. Nah, itu miris sekali ya. Justru dengan begini kita menjadi harus paham. Ya, ini pengetahuan fikih standar ya. Kalau kamu ngaji fikih tertib mesti paham ya. Aturan saf sholat itu laki-laki dewasa. Jangan kamu membuat saf baru sebelum penuh. Karena itu juga berpotensi menggagalkan fadilah jamaah. Merusak sholat jamaahnya. Maksudnya rusak itu fadilah, pahalanya nggak dapat pahala jamaah. Ya. Kemudian kalau anak-anak itu di belakang laki-laki yang dewasa, kecuali anak-anak itu datang lebih dulu. Artinya dia punya hak. Kemudian di paling belakang perempuan. Apabila ini ditinggalkan, aturan ini dilanggar, maka tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Walaupun kamu melanggarnya karena kamu bodoh tidak tahu. Sama, efeknya sama. Jadi itu seperti susu 1 ember rusak gara-gara ada tai cicak ya. Maksudnya rusak itu ya tidak bisa diminum ya. Walaupun sholatnya sah. Ini penting untuk disosialisasikan. Sebagai pelengkapnya, karena ini yang bicara fikih ya, tidak sik kalau tidak saya bacakan kitabnya ya. Saya bacakan sepotong-sepotong saja. Karena ini juga sudah menjadi pembahasan yang sederhana. Kemudian ada lagi satu kasus yang ini sering terjadi di masjid-masjid besar. Ya, ada orang datang, mungkin tidak mau langsung sholat, tapi ngobrol-ngobrol dulu, sehingga dia naik ke lantai 2. Sementara imamnya di bawah itu baru 2 saf atau 3 saf. Dia naik di lantai 2, dia berjamaah di lantai 2. Itu juga adalah isti'la namanya. Isti'la'ul makmum alal imam. Makmumnya lebih tinggi dari imam. Itu dalam madhab Syafi'i. Itu juga membatalkan pahala berjamaah. Itu juga melanggar aturan dalam saf. Harusnya makmum dan imam rata. Tidak boleh imam lebih tinggi atau makmum lebih tinggi. Kecuali kalau imam lebih tinggi ada maksudnya. Yaitu agar orang melihat sholatnya untuk mengajari bagaimana cara sholat. Ya. Jadi fikih itu lengkap. Artinya apa? Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitar kita tidak anggap pelanggaran karena kita nggak tahu. Lalu kita melihat, kok aneh. Kita hujat, kita anggap itu sebagai kemungkaran, seolah-olah aliran sesat dan menyimpang. Ya kalau netizen yang begitu ya namanya netizen kan ya. Saya bacakan kitabnya ya sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini dari Hasyiah Al-Mahalli. Hasyiah Al-Mahalli itu maksudnya adalah hasyiah kepada kitab Kanzur Raghibin. Karya Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli. Kanzur Raghibin itu adalah syarahnya Minhajut Thalibin. Ya, sejajarannya Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj. Nah, Al-Mahalli ini atau Kanzur Raghibin sering juga disebut Fiqhul Mahalli. Begitu ya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma dzukira, dan apa-apa yang telah disebut ya. Yaitu tertib atau aturan saf berjamaah, laki-laki, anak-anak kemudian perempuan, mustahabun adalah sunnah.
wa mukhalafatuhu, dan menyelisihinya, ya, entah laki-laki di belakang perempuan atau sejajar dengan perempuan atau anak-anak sejajar dengan laki-laki dewasa bukan di belakangnya, ya, la tubtilu as-sholata, tidak membatalkan sholat, artinya sholatnya sah. Qauluhu, namanya hasyiah mesti ada qauluhu, ya. Qauluhu, ucapan dari Imam Al-Mahalli, wa mukhalafatuhu la tubtilu as-sholata, dan menyelisihi itu tidak membatalkan sholat, maksudnya apa? Lakinnaha, akan tetapi, ini tambahannya di hasyiahnya, ya, hal tersebut atau menyelisihi aturan main tersebut makruhatun, adalah makruh. Jadi ingat, ada perempuan di sela-sela laki-laki jamaah itu bukan dosa, karena hukumnya makruh dan sholatnya sah. Kalau misalnya perempuannya seksi atau membuat orang bermaksiat, itu kan dosa maksiatnya, bukan karena ada perempuannya. Lain, Pak, ya. Kamu lihat ada orang punya mobil, hukumnya ya halal aja kalau yang pakai yang punya. Kalau kamu curi, haram. Masa mobilnya yang haram? Kira-kira begitu, ya. Kemudian ini poin paling pentingnya. Tafutu, menjadi hilang, ya, fadilatul jamaati, keutamaan sholat berjamaahnya, gara-gara melakukan pelanggaran tersebut. Artinya kamu menjadi tidak seperti orang sholat berjamaah. Alal imami, bagi imam, ya. Ya kalau sudah dipukul dari imamnya, ya. Waman, dan orang ma'ahu, yang bersama imam. Man di situ umum, berarti siapapun yang sholat. Artinya semua nggak dapat fadilahnya sholat berjamaah. Jadi sholat kamu seperti sholat sendirian, tidak seperti sholat berjamaah. Walau ma'al jahli, walaupun itu terjadi karena bodoh. Artinya imamnya nggak ngerti atau makmumnya nggak ngerti, ya. Kadang-kadang kan hukum itu berbeda kalau bodoh, ya, di makfu, ya. Kalau ini enggak, karena ini bukan masalah haram. Kemudian ini kita pakai kitabnya ulama Nusantara, ya, Syekh Mahfud Tarmas atau Hasyiah At-Tarmasi. Hasyiah At-Tarmasi itu adalah hasyiah atau uraian lebih lengkap kepada kitab Minhajul Qawim karya Imam Ibnu Hajar. Nah, Minhajul Qawim itu adalah syarah kepada kitab Masailut Ta'lim atau dikenal dengan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nah, begitu, ya. Jadi ini karya ulama Nusantara, orang Pacitan kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fit Tarmasi, dan dalam Hasyiah Tarmasi jilid 3 halaman 62, manasuhu, adalah sesuatu yang nasnya atau tulisannya adalah wa mata khulifah, dan apabila diselisihi at-tartibu, komposisi susunan saf berjamaah atau tertibnya, ya, aturan itu, al-madhkuru, yang telah disebutkan, ya, tadi itu laki-laki, anak-anak, terus perempuan, yaitu min takdimir rijali, yang pertama adalah laki-laki, summa asyibyan, kemudian anak-anak, kurihah, maka dimakruhkan, ila anqolah, ya, berarti di sini dipotong, artinya ya termasuk yang perempuan tidak di belakang anak-anak, ya, bukan di belakang laki-laki tapi di belakang anak-anak kalau ada, ya. Kalau tidak ada anak-anak berarti langsung di belakang laki-laki. Tapi ini diskip langsung kepada ila anqolah, sampai musannif berkata wa kadza, begitu juga kullu mandubin, setiap sesuatu, ya, yang disunnahkan, ya ta'allaku bil mauqifi, yang berkaitan dengan posisi saf dalam sholat, ya. Kalau ditinggalkan begitu, contohnya, ya, kal infirodi, seperti kamu membuat saf sendiri, belum penuh kamu sudah berdiri di belakang sendirian, ya. Anisofi, dari sof, jadi sofnya masih ada, kamu malah di belakang sendirian. Itu juga menyelisih apa-apa yang disunahkan. Artinya disunahkannya kamu masuk, ya. Jangan buat sop sebelum penuh. Wal isti'la'i, nah ini yang saya bilang lantai 2. Dan juga lebih tingginya makmum alal imami, kepada imam, wa aksihi, atau sebaliknya, lebih tinggi imam daripada makmumnya. Ini relevan kalau masjid lantai 2, kecuali kalau tidak ada tempat lagi, ya, lain, kajiannya lain, ya. Artinya itu sudah, saya bicara yang masih memungkinkan kamu di bawah semua, kok kamu sholat di lantai 2 gitu. Mungkin karena sambil tidur-tiduran awalnya, naruh tas atau apa, lalu sholat. Kan sering di masjid-masjid besar itu. Itu terjadi di antara kita kok. Ya. Fa'innahu, maka itu yukrahu, adalah dimakruhkan. Mukhalafatuhu, ya, menyelisihi itu semua. Kemudian watafutu, dan hilanglah biha, dengan menyelisihi itu, ya. Artinya menyelisihi semua itu bukan harus diselisihi semua, ya. Kamu tinggalkan satu aja sudah menyelisihi namanya, ya. Apa yang hilang? Fadilatu al jamaati, fadilahnya sholat jamaah. Kalau di sini dipertegas maksudnya al mukhtassati bitilka sunnati, yaitu yang khusus kepada sunnah dalam
soft atau tartib softnya. Ya. Jadi apa yang kamu selisihi kan cuma masalah tartib softnya. Oh berarti yang hilang fadilah pahala itu saja, bukan termasuk fadilah sholat jamaahnya. Nah, kalau ini kan aman, begitu ya. Karena kan ngeri aja, tiba-tiba ada orang tidak tahu bahwa anaknya ada di shop nomor 2 di belakang banyak laki-laki, jadi nggak dapat pahala jamaah semua, kan repot kalau begitu ya. Kita pakai yang ini, berarti ya tidak mendapatkan fadilah kesunahan menertibkan shop. Karena apa-apa yang sunnah itu punya hukum sendiri. Apa hukumnya berjamaah? Sunnah. Ya, sholat berjamaah dapat pahala. Apa hukumnya menertibkan shaf? Sunnah. Dapat pahala lagi. Apa hukumnya merapatkan shaf? Sunnah. Misalnya dapat pahala lagi. Masing-masing. Tidak lalu karena satu ditinggalkan, fadilah sunnah berjamaahnya menjadi tidak dapat. Tidak begitu ya. Jadi ini perbedaan pendapat ulama. Allahumma dina ahda sabil. Saya hanya ingin ya, kita itu lebih cerdas semakin ke sini, kita bisa membedakan mana yang hanya tidak sesuai kebiasaan, tetapi bukan sebuah kesalahan besar secara fikih, mana yang memang sepertinya biasa-biasa saja, padahal sama saja salahnya. Ancamannya sama, hanya karena ini kok perempuan, heboh ya. Begitu kita ya, lebih mengedepankan karena kita tidak biasa melihat. Ya. Padahal tolak ukurnya bukan begitu ya. Al-adatu muhakamatun. Kebiasaan itu adalah hukum, tapi bukan begitu prakteknya. Ini adalah murni karena kita lemah pengetahuannya, sehingga kita fahamnya itu kalau perempuan begitu masalah besar, kalau anak-anak enggak. Padahal statusnya sama-sama mengancam fadilah sholat berjamaah. Ya, kalau pakai pendapat yang berat, atau sama-sama tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Ya, tidak sesuai dengan yang semestinya, tidak sempurna. Kira-kira begitu ya.